Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang eh, minyak atsiri. Kalau sebelumnya tadi kita juga tentang membahas minyak atsiri ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. CPMK pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dasar teknik pengolahan habitat itu minyak atsiri. Jadi kalau sebelumnya kita membahas teknik pengolahan minyak atsiri dengan menggunakan air, ya, water distillation gitu. Nah, untuk selanjutnya ini pengolahan minyak atsiri tanpa penyulingan. Oke. Jadi metode ini digunakan karena ingin mendapatkan minyak dengan aroma yang sangat mirip wangi alamiah, ya, dan rendemen yang lebih tinggi pada beberapa jenis bahan tertentu yang menghasilkan lebih sedikit minyak ketika disuling seperti bunga-bungaan, mawar, mimosa, bunga orange, bunga violet, dan lain-lain. Dalam teknik pengolahan atsiri tanpa penyulingan ini ada beberapa. Pertama, enflorasi, maserasi, ya, dan ekstraksi dengan pelarut mudah menguap. Jadi enflorasi itu adalah ekstraksi dengan lemak dingin, lalu maserasi itu ekstraksi dengan lemak panas, lalu ekstraksi dengan pelarut mudah menguap. Halo, ya. Tahap yang pertama yaitu enflorasi, ekstraksi dengan lemak dingin. Jadi metode ini cocok sekali bagi bunga yang setelah dipetik masih meneruskan aktivitas fisiologinya, yaitu masih terjadi metabolismenya ya dalam memproduksi minyak. Contohnya seperti bunga melati dan bunga sedap malam. Sehingga ekstraksi dengan lemak dingin tidak mematikan sel bunga dan menghentikan produksi minyak. Lemak yang digunakan, lemak digunakan karena lemak mempunyai daya absorpsi minyak atsiri yang tinggi terhadap minyak yang dikeluarkan dari bunga tersebut. Nah, metode enflorasi atau cut-cut dihilangin aja nih gambar backgroundnya. Metode enflorasi itu antara lain adanya glass plate dalam chassis, wadah enflorasi ukurannya 5 kali 40 kali 50 cm kubik, lalu diisi lemak atau bobot lemak dingin sebesar 360 gram. Lalu selanjutnya bunga segar, uh, yang tadi baiknya bunga segar itu berarti masih terjadi proses fisiologinya, ya, ditaburkan pada permukaan lemak atau bobot bunga 3 kali bobot lemak. Lalu selanjutnya pergantian bunga segar, ya, dilakukan setiap 24 jam sekali. Nah, proses enflorasi ini berlangsung selama 8 sampai 10 minggu. Dengan syarat gitu ya. Yang pertama syarat lemaknya ya. Yang pertama tidak berbau. Yang kedua bersifat setengah keras pada suhu kamar. Selanjutnya, nah ini merupakan ini ya contoh dia gambar di atas ini merupakan teknik enflorasi gitu ya. Jadi ada glass plate gitu ya, piringan kaca gitu ya. Lalu di atasnya dikasih lemak, lalu di atasnya bunga bunga tersebut. Nah, dia di apa namanya? Ini contoh gambarnya, contoh gambar yang di atas ini. Ini contoh teknik dengan menggunakan enflorasi. Jadi hasil proses enflorasi lemak yang mengandung minyak atsiri dikenal dengan istilah pomade ya, atau lemak jenuh minyak atsiri. Pomade melati, pomade sedap malam dan sebagainya itu di pasaran artinya lemak yang telah kontak dengan bunga segar sebanyak 36 kali. Nah, pomade diekstraksi dengan menggunakan alkohol. Ya, jadi
Ini ada alkohol, gitu ya. Alkohol yang mengandung minyak atsiri disebut extrait, ya. Jadi extrait beralkohol. Nah, penguapan alkohol dengan penyulingan extrait dalam keadaan vakum menghasilkan minyak bebas alkohol. Ya. Lalu, dan ini disebutkan menghasilkan minyak enfluorasi absolut, gitu, atau mutlak. Selanjutnya, nah ini contoh contoh juga apa namanya teknik enfluorasi menyebarkan bunga melati di atas lapisan lemak pada glass plate dalam chassis, ya, dalam bentuk uh, kotak gitu, uh, wadahnya, lalu terjadi pemisahan bunga dan lemak. Selanjutnya yaitu teknik teknik yang kedua, itu maserasi, yaitu ekstraksi dengan lemak panas. Metode ini digunakan bagi bunga yang aktivitas fisiologinya terhenti setelah pemetikan. Dengan cara lemak kurang lebih 1 kg dipanaskan pada suhu 80 Celcius, lalu dicelupkan sekitar 2 sampai 2,5 kg bunga segar ke dalam lemak panas tersebut. Ekstraksi dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1,5 jam. Nah, hasil tersebut disebut dengan pomade. Pomade diekstraksi dengan alkohol. Alkohol yang mengandung minyak atsiri disebut ekstrak maserasi. Kalau tadi dalam proses enfluorasi juga ada uh, ekstrak, ya, sama. Jadi dalam proses maserasi juga ada itu dengan ekstrak. Nah, penguapan alkohol dengan penyulingan ekstrak dalam keadaan vakum menghasilkan minyak bebas alkohol dengan sama seperti yang tadi sebelumnya, minyak maserasi absolut. Kalau yang ini minyak maserasi absolut, yang sebelumnya minyak enfluorasi absolut. Nah, teknik yang ketiga yaitu ekstraksi dengan pelarut menguap. Nah, biasanya dilakukan untuk mengekstraksi minyak bunga. Jadi bunga itu diekstraksi dengan pelarut untuk melarutkan minyak atsiri, lilin, dan zat warna. Nah, kelemahannya minyak berwarna gelap karena mengandung pigmen, ya. Jadi pemisah pelarut dengan minyak dengan menggunakan pelarut dalam evaporator atau menggunakan vakum. Pemisahan minyak atsiri, pigmen, dan lilin disebut dengan redestilasi. Nah, kelebihan dari teknik ini, minyak mempunyai aroma yang mirip aroma alaminya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam proses ekstraksi, pelarut yang digunakan antara lain petroleum, ether, dan benzena untuk bahan berupa bunga, lalu alkohol untuk bahan kering, batang, akar, dan metodenya. Jadi masukkan bunga ke dalam kettle ekstraktor, lalu diekstraksi dengan pelarut menguap pada suhu kamar sebanyak 3 kali. Ekstraksi yang pertama pada selama 45 menit, yang kedua selama 30 menit, yang ketiga, yang terakhir selama 25 menit. Nah, pemisahan pelarut minyak dengan menguapkan pelarut dalam evaporator. Ya, jadi dipisahkan antara minyak dan pelarut itu di dalam evaporator atau dalam keadaan vakum. Selanjutnya, pengujian dan analisa minyak atsiri. Jadi kenapa sih perlu adanya pengujian dan analisa, gitu ya? Jadi tentu kalau kita ingin menghasilkan suatu produk, gitu ya, kita perlu tahu hasil produk yang kita dapatkan, gitu ya, kualitasnya seperti apa, gitu ya, mutunya seperti apa, gitu. Karena ini juga merujuk pada nanti nilai jual dari produk tersebut. Jadi pengujian dan analisa bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kemurnian dan kualitas minyak tersebut, gitu ya. Nah, analisisnya apa aja yang dianalisa? Jadi sifat fisika kimianya, atsirinya, lalu deteksi bahan pemalsu, ya. Jadi maka di situ ada petroleum, ada terpenyl asetat, minyak terpentin, asetin, etil alkohol, dan jenis alkohol lainnya, gitu. Nah, penambahan terkena dalam minyak atsiri akan menurunkan berat jenis, ya, indeks bias, residu penguapan, dan kelarutan dalam alkohol. Ya. Selanjutnya, di pasaran sering dijumpai pemalsuan minyak atsiri, minyak bunga, gitu ya. Tapi minyak atsiri kan seperti di pertemuan sebelumnya dihasilkan bukan hanya dari bunga, gitu. Bisa dihasilkan dari buah dan biji juga. Gitu ya.
kalau di Serewangi bahkan dari batangnya ya yang kita rajang. Nah, pemalsuan ini dapat dilakukan kita untuk identifikasi pemalsuan ini apa namanya dapat dilakukan dengan cara penambahan minyak bunga eh, berharga lebih murah atau dengan minyak atsiri lainnya. Jadi disuling gitu ya, bukan hanya murni minyak minyak atsiri dari bunga tersebut, gitu, tapi ditambahkan dengan uh, yang lainnya. Lalu persenyawan isolat aromatik atau aromatik sintesis. Jadi dia bisa menggunakan uh, pakai pengwangi-wangian atau apa namanya atsiri dari yang sintesis gitu. Jadi tidak murni alami. Lalu pengenceran dengan bahan yang bersifat inert. Jadi biar biar apa namanya biasanya kan kita pinginnya banyak ya hasilnya gitu sehingga kita melupakan kualitas gitu. Nah, dengan cara perbanyakan ini yang dilakukan dengan proses pengenceran. Oke. Sebagian besar minyak atsiri terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon. Tadi kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini sedikit review ya. Hidrokarbon, oksigenasi gitu ya. Nah, hidrokarbon hidrogenasi itu penyebab utama wangi dalam minyak atsiri. Lalu dia membuat stabil dalam proses oksidasi dan resinifikasi. Sedangkan hidrokarbon non hidrogenasi berpengaruh kecil terhadap wangi-wangian atau baunya dan nilai flavor atau rasa dari minyak tersebut. Ya. Karena kita tahu kan minyak atsiri juga salah satu fungsinya sebagai flavor, sebagai perasa. Lalu mudah mengalami proses oksidasi dan resinifikasi di bawah pengaruh cahaya dan udara atau pada kondisi penyimpanan yang tidak baik akan merusak aroma dari senyawa tersebut. Selanjutnya yaitu proses deterpenasi. Jadi proses deterpenasi ini jika kita ingin menghilangkan senyawa terpen dalam minyak atsiri tersebut. Karena kalau kita tahu apa namanya senyawa terpen gitu ya, senyawa hidrokarbon ya, yang terpen biasanya kan dia tidak terlalu memiliki pengaruh gitu ya, kurang pengaruhnya karena sedikit wangi-wangian yang bisa dihasilkan. Nah, biar kita bisa menghilangkan gitu ya senyawa terpen ini dengan cara pertama pemisahan dengan vaksinasi bertingkat dalam keadaan vakum ya pada suhu 150 derajat sampai 280 derajat Celcius gitu ya. Itu untuk senyawa terpen. Tapi lalu untuk senyawa sekusterpen dia pada suhu 240 derajat Celcius sampai dengan 280 derajat Celcius. Yang kedua, ekstraksi senyawa hidrokarbon oksigenasi dengan alkohol encer. Gitu. Terpen dan sekusterpen tidak larut gitu ya. Jadi dia dipisahkan karena dia nanti jadi asin sendiri, minyaknya sendiri, senyawa terpennya sendiri gitu. Nah, minyak atsiri hasil deterpenasi biasa disebut dengan concentrated oil atau minyak bebas terpen. Ya. Nah, keuntungan dari minyak atsiri yang bebas terpen itu minyak larut lebih sempurna dalam alkohol, menghemat jumlah pemakaian alkohol. Gitu ya. Lalu minyak bebas terpen ini memiliki kelarutan 3 sampai 10 bagian volume dari alkohol 70%. Gitu. Jadi cukup sedikit menggunakan alkohol gitu ya, tidak perlu terlalu banyak alkohol di dalam minyak concentrated oil ini. Nah, contoh minyak atsiri, crude oil ya. Jadi crude oil adalah minyak atsiri hasil penyulingan dari tanaman yang masih mengandung berbagai jenis komponen kimia. Nah, contoh-contohnya antara lain yang pertama minyak cendana atau sandalwood oil gitu ya. Jadi berasal dari kayu teras, kayu bagian yang kerasnya gitu ya. Pada umur 20 sampai 25 tahun ya, dewasanya sekitar 30 sampai 50. Dan bisa juga menggunakan akar ya, akar cendananya atau dari jenis Santalum album. Jadi minyak cendana ini bisa dari kayu terasnya atau bisa dari bagian akarnya. Nah, penyulingan uap kayu dibuat dalam bentuk serbuk gitu ya. Hancurkan dalam bentuk serbuk. Rendemen akar sekitar 10%. Nah, komponen penyusunnya adalah cis santanol sekitar 50% dan kegunaan dari
minyak cendana ini sebagai bahan wangi parfum yang bernilai mahal karena memiliki karakteristik aroma manis dan ada sedikit woody-nya, bau kayunya, dan fiksatif untuk bahan pewangi bernilai tinggi. Nah, selanjutnya crude oil dari minyak atsiri selanjutnya yaitu minyak kayu putih atau crude oil. Ya, berasal dari daun dan ranting kayu putih Melaleuca leucodendron. Ya, penyulingan dengan uap rendemen 0,5 sampai 1,5%. Kandungan utamanya adalah sineol sekitar 50%, dan kegunaannya digunakan untuk obat gosok, asma, batuk, sakit gigi ya. Lalu ada minyak eukaliptus atau eucalyptus oil. Gitu. Uh, ini sedikit berbeda ya, minyak kayu putih dengan minyak eukaliptus. Berasal dari daun dan ranting eucalyptus spesies, gitu ya. Penyulingan uap rendemen sekitar 2-3%. Kandungan utamanya adalah sineol, yaitu sebanyak 70-85%. Dan kegunaannya obat gosok, demam, batuk, dan pewangi. Terkadang kita sedikit sulit membedakan mana yang minyak kayu putih sama minyak eukaliptus karena hasilnya sama gitu. Kalau makanya apa namanya di kayu kayu putih dan eukaliptus itu ada apa kandungan sineol ya. Jadi makanya itu yang bisa menyamakan mereka gitu. Tetapi apa namanya kandungannya itu berbeda antara kayu putih dan eukaliptus. Selanjutnya adalah minyak kenanga atau kananga oil atau ilang oil ya. Berasal dari penyulingan bunga kenanga, Cananga odorata, rendemennya sebesar 1-2%. Kandungan utamanya adalah linalool 78%. Penggunaan biasanya minyak kenanga ini untuk parfum, kosmetik, dan pewangi sabun. Selanjutnya ada minyak lawang atau lawang oil. Ini berasal dari kulit pohon Cinnamomum lawang dari famili Laurataceae ya. Terdapat terutama biasanya kebanyakan di Irian ya. Kalau kan di edit dulu ya. Di, selanjutnya adalah minyak lawang atau lawang oil dan kulit pohon Cinnamomum lawang dan famili Laurataceae. Kandungan utama minyaknya adalah eugenol, hampir 90%. Gunaannya adalah untuk obat gosok. Selanjutnya adalah minyak masoi atau masoi oil, berasal dari kulit masoi, Cryptocarya masoi, terdiri dari kandungan minyak sinamat aldehid, sinamat asetat, asam sinamat, dan lacrolide. Kegunaannya adalah untuk kosmetik dan wangi. Selanjutnya ada minyak Lychea cubeba, ya, berasal dari penyulingan daun, kulit atau buah dari Lychea cubeba. Rendemennya dari buah itu sekitar 3-5%, dari daun sekitar 5,60%. Kandungan utama minyak dari buah yaitu citral sekitar 7%. Sedangkan minyak yang berasal dari kulit dan daun lebih kaya neolnya dibandingkan dengan citralnya. Gunaannya untuk pewangi dan ruangan, sabun, dan penyedap. Dan yang terakhir yaitu adalah minyak kayu manis atau cinnamon oil. Berasal dari penyulingan kulit atau daun cinnamon burmani atau ya. Kalau dari cinnamon burmani itu burmani itu berasal dari kulitnya ya. Dan untuk yang daun itu menggunakan cinnamon dari daunnya itu cinnamon leaf oil ya. Dari kayu bisa juga menggunakan cinnamon cassia atau cassia oil ya, sekitar 0,2%, dan cinnamon cassia lebih dari 0,2%. Kandungan utama cinnamon oil yaitu cinnamaldehid 60-75%. Lalu di bagian daunnya ya, itu terdiri dari eugenol itu 80-90%, dan cassia oil
terdiri dari senamaldehid sekitar 80 sampai 95%. Nah, kegunaan dari minyak kayu manis ini adalah penyedap pangan, tembakau, pas lagi, gandul, dan parfum. Khusus cinnamon leaf oil-nya makanan dan jadi minyak kayu manis ini juga dapat digunakan untuk membasmi stangka. Oke, itu materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak adik-adik telah mendengarkan dan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum.